Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Muhammad Aliansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan website toko online atau online shop ya. Pada kali ini juga saya membuat toko online shop ini tentang alat tulis kantor. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini juga saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Mbak Siti Aminah. Nah, di sini ada step by stepnya, proses by prosesnya. Untuk apa aja gitu kan. Nah, di sini juga websitenya akan tersambung ke database ya teman-teman. Nah, mungkin dari website ini kita bisa tahu gitu kan sedikit lah untuk teman-teman pemula, programmer pemula gitu kan, cari tahu kan gimana sih caranya gitu. Karena di sini kita akan menjelaskan tentang itu gitu kan. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya, baru kita akan mencoba langsung ke HTML-nya gitu kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya, atau share juga kalau bisa kan. Jangan sampai ketinggalan video-video pembahasan tentang pemrograman gitu kan untuk para pemula gitu. Ya saya juga sama pemula, cuman ya kita berbagi ilmu saja gitu. Oke, kita lanjut masuk ke materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar daripada proyek APK yang telah kami buat. Di sini ada tampilan halaman web dari toko alat tulis kantor yang bernama Amastore. Nah, di sini ada 3 elemen utama. Yang pertama, header, konten utama, dan footer. Di dalam header mencakup beberapa poin lagi seperti judul, tombol navigasi, seperti home, hub, dan sign, dan latar belakang. Selanjutnya, di sini juga ada konten utama, mencakup beberapa poin lagi seperti judul, deskripsi penting, yang dapat menjelaskan toko tersebut, dan tombol belanja sekarang, dan logo Amastore. Dan di sini juga ada footer. Ada beberapa poin-poin dari footer seperti grafik, kotak pencarian, ikon aplikasi, tombol, dan waktu, dan tanggal. Selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, di sini juga ada beberapa jenis foto-foto gitu ya, menunjukkan halaman web toko online yang bernama Amastore tersebut. Aplikasi ini menjual seperti tinta print Epson, jenisnya ada 01, 03, dan 664. Dan di sini juga dijelaskan harga-harganya. Nah, kesimpulan dari gambar tersebut, toko ini menawarkan berbagai jenis tinta dan harga yang tercantum di bawah setiap produknya. Slide selanjutnya, di sini juga ada menampilkan halaman login dari situs web Amastore. Ada beberapa bagian, ada 3 bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian atas tersebut terdapat bar alamat browser yang menunjukkan URL. Dan bagian tengah terdapat konteks login,
Bagian bawah terdapat taskbar dan sistem operasi komputer. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya gambar phone jenisnya ada 01, 03, dan 664. Dan di sini juga dijelaskan harga-harganya. Nah, kesimpulan dari gambar tersebut, toko ini menawarkan berbagai jenis tinta dan harga yang tercantum di bawah setiap produknya. Slide selanjutnya, di sini juga ada menampilkan halaman login dari situs web Amazon. Ada beberapa ada 3 bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian atas tersebut terdapat bar alamat browser yang menunjukkan URL. Dan bagian tengah terdapat konteks login. Bagian bawah terdapat taskbar dan sistem operasi komputer. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya ini yang itu udah tadi. Nah, gambar selanjutnya ini seperti yang di atas, tapi yang tadi belum di login dan ini yang sudah di login dan yang bisa check out. Yang tadi belum bisa check out. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya, di sini juga ada seperti menunjukkan halaman keranjang belanja dari web tersebut. Jadi kan kita tadi sudah mencari barang dan harga tersebut. Jadi di sini kita langsung check out ke keranjang kuningnya gitu. Selanjutnya, detail transaksinya. Nah, ini kan kita tadi sudah men-check out dan sudah ke keranjang kuning, sudah check out juga. Ini detail transaksinya. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ian. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi kan Mbak Siti Aminah menjelaskan tentang profile atau elemen-elemen yang ada di website tersebut ya, di HTML-nya lah kita sebut itu. Itu HTML-nya websitenya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database-nya gitu teman-teman. Jadi di website yang tadi Mbak Siti Aminah jelaskan itu sudah tersambung ke database. Yaitu saya memakai PHP MyAdmin, di mana di sini ada beberapa item juga yang teman-teman harus pahami gitu kan. Ya setidaknya memahami lah gitu, tidak perlu dihafal. Yang penting memahami dari pembahasan yang saya bahas ini. Tadi kan sudah jelaskan tentang oleh Mbak Siti Aminah terkait websitenya tersebut, ya kan. Di situ ada itemnya apa saja, ya kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Nah, pada database tersebut di sini saya menggunakan PHP MyAdmin, yang dimana database dan table tersebut saya beri nama TB Store. Nah, di TB Store ini ada memiliki beberapa kolom, yaitu keranjang ID, terus nomor keranjang grup, produk ID, user ID, quantity is paid atau status pembayaran. Yang dimana di sini banyak item-item ya untuk mengecek gitu. Kita sebagai yang mempunyai website itu kita bisa mengecek apa saja yang terjadi pada website yang tadi Mbak Siti Aminah jelaskan gitu ya. Yang misalkan ada user yang ingin membelanja gitu, itu langsung bisa terdeteksi di database. Itu bisa kita lihat di database tersebut. Dan di sini juga ada aksinya, yaitu ya seperti edit, copy, delete, ekspor, dan bookmark gitu ya. Atau menandai query SQL tertentu untuk akses cepat. Nah, untuk dari gambar tersebut yang saya tampilkan ini menunjukkan bahwa pengguna sedang mengelola data keranjang dalam database
di DB Store itu. DB Store itu nama database yang saya beri nama gitu kan. Menggunakan saya menggunakan aplikasinya PHP My Admin karena bagi saya itu gampang dan mudah gitu kan. Nah, di sini juga bisa saya edit gitu, bisa mengekspor data segala macamnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya juga bisa menampilkan data lain, yaitu di tab produk. Jadi yang tadi saya ini tab produk itu bisa menampilkan kolom-kolom lain juga gitu, tabel lain lah, tabel lain. Itu ada di produk ID, ya kan, produk name, produk desk, deskripsi lah, produk tam atau gambar pada produk, produk stok, produk price gitu kan. Jadi yang tadi item yang sebelumnya nih, yang di sini ada produk ID itu, ya. Nah, ini bisa masuk ke ada tabelnya lagi gitu. Jadi kita bisa ngelihat gitu loh. Kayak produknya apa saja gitu di item-itemnya itu. Di sini kan ada banyak nih ternyata nih. Ada tentang deskripsi itu nama produk itu sendiri ya kan, deskripsi produk itu sendiri, terus gambarnya, jumlah stok dari produk itu sendiri dan juga harganya gitu kan. Sama seperti yang tadi itemnya juga ada edit, copy, delete, export, sort, filter gitu. Nah ini sama juga ya di sini juga menunjukkan di PHP My Admin ini yang dimana digunakan untuk mengelola data produk di database. Tadi kan mengelola data yang ada di keranjang kan. Nah, sekarang mengelola data yang ada di database di bagian produknya, sama saja seperti yang tadi gitu, teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sini juga ada database yang dimana ya berisi data TB transaksi yang kita bisa lihat gitu kan ketika seorang check out itu seperti apa ya kan, terus dia transaksinya apa saja ini sudah terdeteksi di PHP My Admin ini, di database ini sudah kelihatan gitu teman-teman. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana antara HTML dan database itu bisa sinkron gitu. Saat check out itu ada keterangan, oh ini check out gitu kan, ini transaksinya seperti ini gitu. Nanti saya tunjukkan juga, saya tampilkan juga teman-teman. Oke, kita next. Pada opsi ini juga ya terdapat di PHP My Admin ini sebenarnya bisa aplikasi yang dimana bisa mengolah data ya teman-teman ya. Jadi mengolah datanya nggak hanya di memakai Excel kan manualnya. Nah ini kita memakai base systemnya gitu. Makanya kenapa tadi saya membuat web disambungkan oleh database itu agar dapat mempermudah saat adanya transaksi atau pengolahan data, baik itu produk atau transaksi jual beli kan dan segala macamnya itu teman-teman. Itu lebih untuk mempermudah sih. Dia itu sih teman-teman semua. Oke, kita next. Ya di sini juga ada item-itemnya ya. Di database ini juga selain yang tadi saya jelaskan ada di DBS ada bank, TB bank, keranjang, TB produk dan TB transaksi juga gitu. Dan juga ada TB user. Nah, TB bank ini data pembayaran untuk seseorang membayar gitu kan. Kayak kode rekening dari website. Tadi kan websitenya sudah saya cantumkan juga kan kode rekeningnya gitu kan. Nomor rekeningnya maksud saya itu, dan juga keranjang ya itu untuk supaya tahu dia masukin keranjangnya apa gitu loh. Dan produknya itu produk apa aja sih gitu loh. Yang bisa nanti saya upload gitu kan untuk di website toko online saya itu. Dan transaksi setelah user itu atau customer itu memasukkan ke keranjang, baru dia melakukan check out. Nah ini bisa dicek di database gitu teman-teman. User itu customer, kita bisa melihat juga user. Ketika user login ke ke website kita, itu kita bisa melihat username dan juga password dari customer kita. Itu bisa kita lihat di database. Karena mudah sekali gitu loh.
antara menggunakan website dan database itu. Nah, sini ada masih banyak pengertian-pengertiannya ya. Bisa teman-teman pelajari lagi. Mudah sekali bagi saya. Nah, mungkin itu dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai database yang akan tersambung pada website yang tadi Mbak Siti Aminah jelaskan itu. Mungkin itu nanti kita langsung ke program websitenya, atau kita lihat di website atau database-nya gimana cara penggunaannya gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe and share channel YouTube saya ini untuk kemajuan saya juga dan teman-teman semua gitu kan, agar tahu ilmunya apa saja gitu yang ada di dunia ini gitu. Oke, kita lanjut ke pengaplikasian dari penjelasan tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih, atau mungkin sedikit menjelaskan lah ya, bagaimana sih caranya gitu kan, yang membuat website yang tadi sudah jelaskan gitu kan. Bagi database kita beritahu aja sedikitnya agar bisa teman-teman mudah pahami lah gitu. Kalau terlalu panjang juga agak ribet sih. Nah, pada kali ini saya memakai aplikasi Exam. Ini memakai aplikasi Exam ini agar seolah-olah kita mempunyai server gitu, teman-teman. Nah, di sini tadi kita aktifkan terlebih dahulu page star-nya. Ini kita aktifkan, dan juga MySQL-nya untuk bisa mengakses database yang tadi saya jelaskan itu. Nah, ketika sudah aktif, ini bisa kita buka di filenya ya teman-teman. Kebetulan saya sudah taruh filenya, kita taruh di Exam ya kan. Kita memakai htdocs agar lebih efektif lah gitu bagi saya. Ini kita pertama lihat terlebih dahulu codingannya gitu kan. Codingannya kita buka VS Code ya kan, VS Code yang dimana teman-teman udah nggak asing lah kalau untuk programmer apalagi pemula mungkin ya, itu sudah tidak asing lagi. Terus kemudian kita buka VROC untuk melihat nah ini kebetulan saya sudah membuka datanya ini kan. Ini yang tampilan yang tadi Mbak Siti Aminah jelaskan itu, bagaimana website tersebut gitu kan, yang tadi Mbak Siti Aminah jelaskan itu kan ada 3 item nih sebelum kita masuk itu ke website ini kan, ada home, shop, sign-in. Nah, ketika kita akan melakukan check out, kita lakukan belanja sekarang, dan terus ketika kita lihat dulu produknya apa saja gitu kan. Kita lihat misalkan tinta tadi kan. Ini kita masuk dulu ke akun supaya kita bisa masuk ke website yang tadi itu, supaya agar dapat melakukan transaksi check out gitu kan. Kita masuk, kebetulan akunnya udah saya buat 2 hari yang lalu gitu kan. Nah, baru kita bisa memulai check out. Nah, di sini juga ada item tambahan di atas. Ini ada my cart atau keranjang lah kita sebutnya gitu kan. Ini kita bisa lihat nih keranjang gitu kan, apa saja gitu kan. Ini yang sebelumnya saya hapus dulu ya kan. Saya hapus, nah kosong ya kan. Kita pergi ke shop, kita pilih ini tinta atau kertas, kita masukkan keranjang terlebih dahulu ya kan. Di sini muncul ini keranjang. Ini keranjangnya akan tetapi saya membuat website ini sementara bisa diakses untuk satu produk saja.
Nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi supaya bisa mengakses seluruh produk, bahkan bisa diakses oleh teman-teman gitu kan. Di sini kita di keranjang kita melakukan check out ya kan, check out, kita pencet check out. Nah, ini munculnya ke halaman yang seperti ini, teman-teman. Ya, muncul ke halaman seperti ini. Bisa kita lihat, nah kita tinggal masukkan alamat saja, metode pembayarannya mau apa gitu kan, baru tambahkan pesanan. Baru kita bisa melihat di database. Misalkan kita klik ya, Villa Baraja. Metode pembayarannya mandiri. Oke, kita tambahkan pesanan. Nah, ini bisa langsung kita tambahkan ke pesanan. Oh, jadi juga bisa eh, sebenarnya banyak ya, bisa diakses berapa juga gitu kan. Ini sebelumnya gitu. Yang di sini kemarin saya coba-coba lagi gitu kan, kemarin juga data bisa eh, bisa bisa apa ya, ada transaksi ini transaksi sebelumnya satu-satu gitu teman-teman. Ini baru kita bisa lihat nih. Ini contoh data transaksi yang sudah di check out gitu kan. Nah, kita pergi ke database-nya gitu. Ini kita pergi ke database-nya, kita Ctrl R dulu ya agar bisa di refresh untuk melihat transaksi apa saja yang akan di ini ya. Kita localhost php my admin. Kita buka database-nya sekarang, kita lihat apakah sudah atau belum gitu kan, apakah masuk atau tidak gitu dengan di ini ya. Nah, di sini masuk ke database PHP MyAdmin. Kita klik di DB Store-nya gitu kan. Nah, di sini kan tadi kan saya menjelaskan ada item-itemnya, ada bank, keranjang, produk, atau transaksi. Nah, kita lihat di keranjang tadi ya kan. Nah, ternyata ada nih keranjang nih. Ini keranjang grup, produk ID ini item-itemnya ya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, sini produk. Di sini produknya nih, data-data produk yang tadi muncul di website ini bisa juga diubah di sini, bisa juga di codingannya gitu kan. Dan di sini juga ada data transaksinya. Ya, data transaksi yang tadi sudah kita check out. Nah, ternyata ada tambahannya gini, variabel aja ya kan, sesuai dengan yang di website ini. Ya, nah, itu fungsinya database. Kita juga bisa melihat nggak hanya eh, customer saja, tapi kita juga sebagai owner atau pembuat atau penjual itu bisa melihat data-data yang apa saja yang uh, muncul gitu kan, yang melakukan transaksi gitu kita. Di sini user, ada usernya juga nih teman-teman. User itu yaitu customer gitu kan, customer yang akan check out ini. Nah, ini ada nih customernya. Nah, ini passwordnya bisa kita lihat juga di sini. Kita bisa akses username, full name-nya kan gitu kan. Ini saya pakai nama kakak saya sendiri supaya uh, lebih mempermudah gitu teman-teman. Nah, ini bank itu yang tadi itu pembayarannya kan ada Mandiri, ada BCA gitu ya. Ini saya kasih asal-asalan lah gitu kan. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya terkait HTML dan website HTML dan database-nya kita memakai PHP MyAdmin ya karena lebih mudah gitu. Nah, ini untuk codingannya nih teman-teman. Ini untuk codingannya bisa teman-teman cari-cari juga, sekarang mudah bisa memakai AI ya kan, bisa memakai chat GPT ya kan, bisa black box AI, bisa teman-teman carilah gitu kan. Nah, ini data-datanya nih, ada data check out, data transaksi, terus indeks, card, ya kan, shop, banyak lah gitu. Itu bisa teman-teman cari di chat GPT gitu.
Nah, mungkin itu dari saya yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman generasi Gen Z lah ya, kita tetap semangat mempelajari programmer. Jangan mudah menyerah gitu teman-teman. Karena programmer itu mudah ya, memang sulit, tapi ketika kita mempelajarinya itu eh, cukup mudah ya teman-teman. Ya mungkin itu dari saya dan juga Mbak Siti Aminah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya yaitu di Muhammad Aliansa untuk support channel YouTube saya, itu kan. Ya, kita kembali lagi di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di lain hari. See you next time. Selamat sore.